Pemirsa, minyak goreng yang murah dan ketersediaannya yang banyak masih menjadi dambaan warga. Namun sayang, hal tersebut belum terjadi, alhasil antrean menjadi pemandangan yang biasa selama beberapa waktu terakhir. Seperti yang terjadi di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang Anda saksikan ini. Ini ribuan warga didominasi oleh ibu rumah tangga kembali mendatangi operasi pasar yang digelar dinas terkait di Terminal Simpang Priuk. Warga berburu minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp25.000 per 1,8 liter. Dan untuk bisa mendapatkan minyak ini, warga diwajibkan membawa kartu keluarga untuk ditukarkan dengan kupon sebagai tanda pembelian minyak goreng. Warga pun rela mengantri sejak pagi hari padahal pembelian dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu bukan cuma di Lubuk Linggau pemirsa, karena di Kabupaten Berau warga juga rela berdesak-desakan demi mendapatkan stok minyak sebanyak 2 liter minyak goreng. Warga sejak pagi sudah memenuhi halaman kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp15.000. Dan untuk mendapatkannya warga harus menyiapkan kartu keluarga. Namun sayang, jumlah minyak goreng yang dijual dan jumlah warga yang membeli tidak seimbang. Stok yang disediakan jumlahnya hanya 1.000 liter, alhasil banyak warga harus gigit jari lantaran tidak kebagian. Dan pemirsa, antrian ibu rumah tangga berburu minyak goreng murah juga terjadi di kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Warga terlebih dulu diharuskan mengambil kupon sebelum membeli 2 liter minyak goreng dengan harga Rp28.000 yang disiapkan pengelola retail. Untuk mencegah kericuhan saat pembelian, pihak retail juga menggandeng aparat kepolisian untuk melakukan penjagaan. Ketersediaan minyak goreng juga dirasakan memang sangat terbatas karena pihak retail hanya dijatah 100 dus. Sementara di pasar tradisional baik di Rantepao maupun Pasar Bolu, pasokan minyak goreng di sejumlah pedagang saat ini sangat langka. Hal ini mengakibatkan sejumlah warga beralih ke minyak curah, namun harganya pun juga melonjak tinggi. Antrian warga yang berupaya untuk bisa mendapatkan minyak goreng yang begitu panjang sampai mengular. Ini memang tidak hanya ditemui di 3 kota yang kami tayangkan tadi kabarnya. Ini relatif merata di berbagai kota, kabupaten, berbagai daerah. Hingga saat ini nanti kita akan dapatkan keterangan dari pelaku ataupun juga para pedagang pasar. Apakah memang masih tinggi, kemudian juga bagaimana statusnya, bagaimana ketersediaannya, masihkah juga langka. Tapi yang ironis pemirsa bahwa negara kita ini memang dikenal sebagai negara penghasil sawit, tapi justru warganya ini kekurangan minyak goreng. Nah, kemarin Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga membuka fakta bahwa katanya ada kebocoran di rantai distribusi. Bukannya kemudian menyalurkan kepada para pedagang di pasar secara langsung, tapi malah kemudian minyak goreng murah ini dialihkan ataupun juga disalurkan ke industri dan bahkan mengatakan bahwa ada yang diselundupkan juga ke luar negeri. Benarkah demikian? Bagaimana bisa terjadi kebocoran dalam proses distribusi ini? Dan yang pasti apa tindakan pemerintah untuk bisa mengatasi masalah ini sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan minyak goreng kembali. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya yang juga akan nanti menceritakan bagaimana kondisi saat ini di pasar, mewakili para pedagang pasar, kemudian juga mewakili koperasi-koperasi di tanah air. Beliau adalah pendiri dan juga Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan juga Sekretaris Umum dari Inkopas, yaitu Induk Koperasi Pedagang Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngadiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Sehat selalu Pak Ngadiran. Baik, kita juga selain nanti mendengarkan bagaimana cerita Pak Ngadiran, apa kenyataan yang terjadi realitanya di lapangan. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi Priyono. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, selamat malam Pak Edi. Selain Pak Edi Priyono juga sudah ada Bang Deddy Sitorus dari DPR, yaitu Komisi 6. Selamat malam Bang Deddy.
Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Bima Yudhistira selaku peneliti dari Selio. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngadiran, kita ingin sekali mengetahui bagaimana pergerakan mengenai stok minyak goreng ini dari hari ke hari. Kemarin kami masih temui kelangkaan, harga juga dipatok tinggi. Kalau hari ini Pak, bagaimana? Sudahkah kemudian ketika Menteri Perdagangan ini melakukan sidak ke beberapa pasar, bahkan sudah mengungkapkan fakta ataupun realita yang ada di lapangan, sudahkah ada perubahan terjadi? Alhamdulillah, sejak Pak Menteri turun, sejak kapan beliau mengumumkan ataupun menyampaikan kepada khalayak ramai, dan setahu saya mudah-mudahan saya yang salah. Oke. Setiap menteri mau datang, di mana menteri mau datang, saya katakan di situ ada barang. Tetapi setelah menteri pergi, pejabat pergi, di situ juga nggak ada barang. Satu. Yang kedua, saya bersyukur menurut keterangan kami dari Inkopas sudah diajak rapat dengan pejabat tinggi maupun dengan Kadin. Baik. Tapi nyatanya undangan saja belum terima, kenapa ada yang mengklaim kami sudah diajak rapat? Jadi Bapak sama sekali belum diajak berbicara? Belum diajak ataupun bicara juga hal ini. perwakilan lainnya mungkin dari Inkopas? Alhamdulillah belum. Baik, baik. Alhamdulillah belum. Jadi Pak Edi, beberapa hari yang lalu kami dialog di sini dan kami mohon kepada beliau sampai dengan mohon disampaikan kepada Pak Presiden, pilar ekonomi 3, swasta, BUMN dengan koperasi. Kenapa koperasi sampai sekarang tidak dilibatkan? Saya mengatakan yang lalu, kenapa harus ada Kementerian Koperasi kalau memang koperasi tidak dianggap? Mohon maaf saya. Baik. Karena saya ini pelaku koperasi sejak tahun 80 sampai dengan sekarang. Dan tahun 97, 98 sampai dengan 99 kami diperankan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya minyak goreng. Saya ulang lagi bahwa dulu 8.000 diminta harga 4.200, nggak sampai sebulan bisa terjaga kami secara nasional. Kenapa sekarang kondisi sudah lebih 6 bulan kami nggak dianggap? Kami tidak dilibatkan. Alhamdulillah kami tidak capek. Alhamdulillah kami tidak dapat caci makian. Tapi kan selalu masyarakat ngertinya pedagang yang nakal. Pedagang yang mana yang nakal? Tentu pedagang yang gudangnya besar, duitnya banyak, dan dia juga bisa menumpuk barang. Kalau kami juga sangat ironis dan mohon maaf Pak Menteri. Kenapa Pak Menteri menyampaikan statement bahwa ibu-ibu rumah tangga menimbun? Itu saya pikir, Mbok yo jangan begitulah. Tersinggung. Yang nimbun itu siapa? Baik. Yang nimbun tentu ya nggak orang lain lah, mesti itu ke itu juga. Kenapa saudara kami, orang-orang ibu rumah tangga dianggap menimbun? Itu kan mohon maaf, jangan dilakukan itu lagi lah. Baik, jadi sampai hari ini Pak, hari Jumat hingga tadi juga masih belum ada stok yang mencukupi diberikan kepada para pedagang. Bukannya ada stok yang mencukupi, dikasih aja belum. Bagaimana kami ada stok? Baik. Yang ada adalah retail modern yang buat ngantri. Kemudian ada pengelola pasar, Asparindo, sebagian kecil mungkin, atau banyak saya juga nggak tahu. Kemudian APSI ada sedikit, ada gerimis-gerimis barang di daerah beberapa tempat tertentu. Tetapi kami secara nasional ternyata kami memang selaku gerakan koperasi pedagang pasar. Apakah karena belum lama ini Dekopinjang carut marut kemudian kami gerakan koperasi pelaku yang tidak dilibatkan? Ini kan jangan sampai begitu. Baik. Ini adalah hal yang ironis. Dan kalau memang kami tidak dilibatkan juga, apa nunggu kami suruh harus turun demo? Kami akan siap demo kalau memang tidak dilibatkan. Baik, langsung saja kita akan minta Pak Ngadiran bagaimana tanggapan dari pemerintah yang kali ini diwakili oleh tenaga ahli utama KSP Pak Edi Prayono. Ini ternyata sampai hari ini para pedagang juga masih menjerit, masyarakat juga masih belum bisa mendapatkan stok minyak goreng sesuai dengan harapannya. Padahal Pak Menteri sudah turun langsung ke lapangan, bahkan kabarnya juga akan melakukan bagaimana solusi yang cepat. Bagaimana mengenai hal ini, Pak Edi? Ya, kalau fokus pemerintah itu kan berusaha menyediakan minyak goreng dengan harga seperti yang ditetapkan pemerintah, yaitu sesuai HSP. Jadi fokusnya di situ ya, bahwa kemudian di situ yang terlibat itu ya memang semua pihak ya, baik pasar modern maupun pasar tradisional gitu. Nah, kemudian di pasar tradisional juga ternyata pelakunya kan banyak juga. Tapi memang fokus pemerintah adalah pada penyediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Nah, tapi memang sebenarnya gini ya, agak mundur sedikit ke belakang ya. Baik Pak. Jadi ketika kebijakan yang dipilih adalah DMO, kemudian DPO dan HET, sebenarnya di situ tantangannya adalah pada pengawasan, gitu kan. Jadi pengawasan. Jadi misalkan begini. Jadi kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, itu kan minyak goreng atau sebutnya juga RBDP olein ya, itu adalah minyak goreng.
itu yang ada di dalam negeri dalam arti sebagai tindak lanjut dari kebijakan DMO itu kan 463.000 ton. Sementara kebutuhan minyak goreng konsumsi itu adalah 327.000 ton gitu ya sebulan. Ya. Nah artinya sebenarnya minyak goreng yang ada itu melebihi yang dibutuhkan atau melebihi rata-rata konsumsi. Nah di sini kemudian pertanyaannya kan dia ada di mana? Nah ini yang kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan adalah mungkin ada perembesan ke industri karena minyak goreng yang dihasilkan itu kan tidak semuanya dijual kepada masyarakat, ya, gitu kan? Ada juga yang dijual ke industri. Ada berbagai macam industri yang menggunakan olein atau minyak goreng. Kita sebut minyak goreng juga, padahal sebenarnya olein itu bisa dipakai sebagai minyak goreng, bisa juga dipakai untuk yang lain ya. Nah itu kita nggak tahu sampai sekarang dalam arti kantor staf presiden ya. Nah ini yang mesti dirinci oleh Kementerian Perdagangan nih. Tapi kalau Pak Menteri menyatakan ada rembesan itu maksudnya seperti itu. Nah sampai saat ini saya lanjutkan sedikit. Sebenarnya kalau saat ini kalau di pasar modern ya supermarket atau minimarket itu harganya 14.000 tetapi stoknya tidak selalu ada. Kalau di supermarket atau hipermarket itu lebih banyak dibandingkan minimarket. Nah kalau di pasar tradisional sebenarnya barangnya ada tapi memang tidak semuanya sesuai HET. Baik Pak, mengenai rembesan ini Pak, tadi sudah disinggung yang larinya ini ataupun dilarikan ke sektor industri. Tapi ada lagi Pak yang dikatakan oleh Pak Menteri yang bahkan diselundupkan ke luar negeri Pak. Betulkah Pak data-data seperti itu didapatkan? Ya kalau itu ya silahkan diusut ya. Kalau kami dari kantor staf presiden itu kan sudah ranah hukum, kalau sudah penyelundupan ke ranah hukum itu biasanya ya seperti biasa kita serahkan kepada aparat. Tapi memang ekspor minyak goreng itu tinggi. Olein ya RBDP olein itu bulan ini ya per bulan ini itu sudah 2,7 atau 2,8 juta ya itu yang diekspor ya minyak goreng, dan itu kan boleh gitu ya selama domestic market obligation kewajibannya itu dipenuhi. Ekspor minyak goreng itu bukan sesuatu yang dilarang, ini juga penting juga gitu. Jadi tidak semua ekspor itu kemudian dianggap sebagai sebuah kejahatan katakanlah gitu, karena memang diperbolehkan. Yang penting adalah kewajiban untuk menjual di dalam negeri yang saat ini 20%, kemudian oleh Pak Menteri mau ditingkatkan 20% itu dipenuhi gitu. Nah ini tugas-tugas kita. Jadi kalau Kementerian Perdagangan ya kita harapkan untuk menghitung ya kalau 20 atau 30% dari yang diekspor itu memenuhi kebutuhan atau tidak. Kalau sampai saat ini sih dari data yang ada itu harusnya cukup gitu. Jadi mungkin ada masalah distribusi atau rembesannya bukan ke ekspor ya, tapi rembesannya ke industri. Nah ini juga kita akan minta teman-teman di Kementerian Perdagangan untuk lebih detail ya. Karena minyak goreng ada itu belum tentu berarti minyak goreng itu tersedia untuk masyarakat, karena bisa saja sebagian itu dijual untuk industri. Baik Mas Bima Yudhistira mungkin bisa berikan pendapatnya. Minyak gorengnya ada, stoknya melimpah bahkan sampai 415 juta liter yang dikatakan Menteri Perdagangan, tapi ternyata lebih memilih untuk diberikan ataupun distribusikan kepada sektor industri bahkan juga ke luar negeri. Mas Bima. Ya sebenarnya kalau melihat dari kenaikan harga minyak sawit dunia bukan kali pertama ini terjadi, pernah terjadi kenaikan signifikan 2011. Nah di tahun 2011 itu di bulan Januari ada kenaikan minyak goreng sampai 8%, tapi di bulan Maret artinya 3 bulan setelahnya itu harga minyak goreng secara nasional bisa turun, bisa kembali lagi di level normal. Artinya ini bukan hal yang pertama dan pemerintah kan harusnya belajar di tahun 2011 kebijakannya seperti apa. Nah, dalam konteks hari ini tentunya kalau ada tuduhan ini merembes kepada industri mana, ini jangan saling menuduh. Ini saya kira cukup berbahaya statement dari Menteri Perdagangan karena ada tuduhan-tuduhan ini dan dibantah juga kan oleh Menteri Perindustrian. Industri yang dimaksud industri mana? Kalau industrinya adalah industri kecil atau UMKM, dia berhak untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga HET. Nah, jadi kan ini kan akhirnya saling tuduh dan menjadi nggak produktif dan nggak menyelesaikan masalah di lapangan. Kemudian kalau ada kebocoran ke luar negeri misalnya, ini kan tinggal dicek antara laporan ekspor ke Bea Cukai dengan di negara tujuan ekspor itu ada selisih berapa yang tidak tercatat. Jadi kalau misalkan kita ekspor ke India minyak goreng, kemudian di sana tercatatnya berbeda dengan laporan ke Bea Cukai, maka di situ bisa ditelusuri ada dugaan atau indikasi terjadinya penyelundupan minyak goreng
yang harganya HET kemudian dijual, diekspor atau perusahaannya tidak mematuhi dari DMO. Jadi kita konkret saja lah, sebenarnya perusahaan-perusahaan minyak goreng ini kan jumlahnya nggak banyak. Yang menguasai pasar ini kan 4-5 produsen besar. Jadi semua faktur termasuk dokumen ekspornya kemudian harus diserahkan kepada Kementerian Perdagangan, sehingga jangan menuduh ke semua pemain itu sama. Jadi siapa yang bermain di sini, kalau ada masalah terkait dengan pelanggaran DMO ataupun DPO, nah ini kan ada sanksinya jelas sampai pencabutan izin usaha ekspor, kemudian pencabutan izin usaha secara permanen. Ya. Selain itu masalah distributor, ini kan juga menuduh distributor di level pertama, distributor ke level kedua, Betul. itu menimbun atau kemudian tidak menyalurkan ke masyarakat. Nah ini kan tahun 2022, di mana semua jenis minyak goreng yang kemasan itu ada barcode-nya. Artinya ada data penjualan, ada data produksi yang bisa di cross-check. Jadi kalau serius Kementerian Perdagangan khususnya, ini nggak boleh langsung tuduh begitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah dicek distributor siapa yang bermain. Itu semua data itu semua bisa di-tracking oleh pemerintah. Nah masalahnya sepertinya ini terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran, dan kalau ini dibiarkan terus sampai selesai Lebaran juga harga minyak gorengnya masih akan tinggi. Baik Mas Bima. Bang Deddy mungkin bisa berikan pendapat, karena konflik ini atau kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng ini tidak ada solusinya hingga hari ini, masih langka barangnya, tapi yang ada, yang kita temui, yang kita lihat bersama, ini justru malah ada konflik saling tuduh-menuduh. Masyarakat sempat dibilang menimbun minyak goreng, bahkan sekarang juga kabarnya ini rembesannya ke industri, kemudian juga ada yang diselundupkan ke luar negeri, malah membuat masyarakat secara psikologis itu malah begitu khawatir tentunya. Nanti kita bahas bagaimana pendapat Bang Deddy, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.